Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Kania. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep akidah dalam Islam. Pengertian akidah. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesohihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Secara etimologi, akidah berasal dari kata aq yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Secara syara, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar, baik yang baik maupun yang buruk, atau rukun iman. Dalilnya terdapat di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Ruang lingkup pembahasan akidah. Menurut para ulama, ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah, di antaranya 1. Ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, nabi dan rasul Allah. 3. Ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. 4. Sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Sumber akidah. 1. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau bertahap dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun, meliputi periode Mekah dan Madinah. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk. Al-Quran berlaku umum bagi seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang masa, tanpa bisa digeser oleh perkembangan zaman. Selain berisi tentang akidah, Al-Quran juga mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, politik, hukum dan budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. 2. Sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, entah itu perbuatan maupun ucapannya. Sama halnya seperti Al-Quran, sunnah ini merupakan wahyu yang datang dari Allah, namun bukan dalam bentuk lafaz darinya. Sunnah ini dilakukan oleh Rasulullah yang didasarkan pada perintah Allah, seperti dalam firman-Nya dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, "Dan dia, Muhammad, tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, ia tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan." Allah menjadikan sunnah sebagai sumber hukum dalam agama, seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59.
Fungsi akidah. 1. Akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. 2. Berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 3. Berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. 4. Berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Prinsip-prinsip akidah Islam. 1. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengesahkan Allah yang aplikasinya adalah dengan beribadah semata-mata karena Allah dan berserah diri kepada Allah. 2. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini berarti menjalankan semua perintah Allah. Seorang muslim sejati ketika ia mendengar perintah Allah, maka ia akan terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. 3. Berlepas diri dari syirik. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja, ia juga harus berlepas diri dari syirik dan perilaku syirik. Prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Prinsip seorang muslim yaitu mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.